Halo semua, perkenalkan saya Gloria Belinda Randa dengan NIM 1105210025 dari kelas TB 45 GAP 102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu terkait data yang terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai beberapa isu terkait regulasi data di Indonesia. Yang pertama, ada kebocoran data, di mana kebocoran data pribadi merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keamanan cyber dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Yang kedua, ada penyalahgunaan data, di mana data pribadi yang bocor seringkali disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti penipuan, peretasan, dan pemasaran tanpa izin. Yang ketiga, kurangnya regulasi data yang komprehensif, di mana Indonesia sendiri belum memiliki satu undang-undang yang komprehensif untuk mengatur perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan celah hukum dan memudahkan terjadinya pelanggaran data. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka dan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa isu terkait regulasi data di dunia internasional. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru dalam hal perlindungan data. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT dapat menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah besar yang tentunya perlu dilindungi dengan baik. Kemudian ada perang dagang data, di mana negara-negara di dunia bersaing untuk mendapatkan akses dan kontrol atas data. Hal ini dapat menimbulkan risiko privasi dan keamanan data. Selanjutnya ada ketidaksetaraan data, di mana negara-negara maju memiliki akses yang lebih baik ke teknologi dan infrastruktur data dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan data dan memperlebar kesenjangan digital. Selanjutnya, ada dampak dari isu data. Yang pertama adalah pelanggaran privasi, di mana kebocoran dan penyalahgunaan data dapat melanggar privasi individu dan menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan, di mana ketika kehilangan data dapat merusak kepercayaan publik terhadap organisasi dan pemerintah. Yang ketiga ada gangguan ekonomi, di mana ketika ada kebocoran data dan serangan cyber, itu dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya, upaya mengatasi isu data sendiri itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita memperkuat regulasi data. Diperlukan undang-undang yang komprehensif untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan di dunia internasional. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, memperkuat keamanan cyber, di mana organisasi perlu meningkatkan keamanan cyber mereka untuk melindungi data dari kebocoran dan serangan cyber. Yang keempat, membangun kerjasama internasional, karena diperlukan kerjasama internasional untuk mengatasi isu data yang kompleks dan lintas batas. Kesimpulannya, isu data pribadi menjadi sorotan utama di era digital, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Kebocoran data dan penyalahgunaannya marak terjadi. Lemahnya keamanan cyber dan kurangnya regulasi yang komprehensif membuat data rentan dicuri dan dieksploitasi. Akibatnya, masyarakat rentan menjadi korban penipuan, kehilangan kepercayaan terhadap organisasi, dan terganggunya aktivitas ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah kolektif, regulasi data yang kuat, peningkatan keamanan cyber, dan edukasi masyarakat menjadi tameng untuk melindungi data pribadi. Kerjasama internasional juga penting untuk menghadapi isu lintas batas ini. Dengan demikian, kita dapat membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya, di mana data pribadi perlu dihormati dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.